Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Cintia Nurdini dengan NPM 182151040 dan teman saya Risa Hanifia dengan NPM 182151017. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi P3K dalam kepramukaan. Pengertian P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Nah, berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Nah, bagi seorang anggota pramuka, P3K itu memang wajib memiliki skill ini karena berguna nanti di saat kita sedang melakukan perjalanan di hutan atau di daerah lainnya pada saat melakukan hiking atau jelajah alam. Keterampilan pertolongan pertama merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman. Yang pertama yaitu kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain. Dan yang ketiga yaitu kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Tujuan P3K dibagi 4, antara lain yang pertama mencegah kematian, yang kedua mencegah cacat yang lebih berat, yang ketiga mencegah infeksi, yang keempat mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Nah, tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan membunuh korban. Prinsip P3K. Beberapa prinsip yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap tenang, jangan panik, karena kita diharap menjadi penolong, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. Kedua, gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang. Kuatkan hatimu atau tega melakukan tindakan yang membuat korban menjerit kesakitan sementara demi keselamatannya. Lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. Ketiga, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Keempat, perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, merasa sangat kesakitan, dan sebagainya. Kelima, periksa pernapasan korban. Kalau tidak bernapas, periksa dan bersihkan jalan napas, lalu berikan pernapasan bantuan atau A,B, Airway Breathing Management. Keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan atau C sama dengan circulatory management. 7. Apakah penderita shock? Kalau shock, cari dan atasi penyebabnya. 8. Setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta.
Kalau ada fraktur atau patah tulang, lakukan pembidaian pada tulang yang patah. Jangan buru-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. 9. Sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Setiap menemukan korban yang baru mati dengan tidak sewajarnya tanpa mengetahui penyebab kematian, maka urutan langkah penanganan harus baku menurut urutan A, B, dan C sesuai kedaruratan penyebab kematian korban. Selanjutnya yaitu sikap, kewajiban, dan wilayah seorang penolong. Yang pertama sikap penolong, kedua kewajiban penolong, ketiga wilayah penolong. Sikap penolong. Pertama, tidak panik, bertindak cekatan, tenang, tidak terpengaruh keluhan korban, jangan menganggap enteng luka yang diderita korban. Kedua, melihat pernapasan korban, jika perlu berikan pernapasan buatan. Ketiga, hentikan pendarahan, terutama luka luar yang lebar. Keempat, perhatikan tanda-tanda syok. Kelima, jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Kewajiban penolong. Pertama, perhatikan keadaan sekitar tempat kecelakaan. Kedua, perhatikan keadaan penderita. Ketiga, merencanakan dalam hati cara-cara pertolongan yang akan dilakukan. Keempat, jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa korban ke rumah sakit. Wilayah penolong. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara. Artinya, kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut, dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada teknik dalam P3K. Teknik dalam P3K. A. Prioritas dalam P3K. Urutan tindakan secara umum. Pertama, cari keterangan penyebab kecelakaan. Kedua, amankan korban dari tempat berbahaya. Ketiga, perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Keempat, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Kelima, apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Selain itu, ada juga yang dinamakan prinsip life saving. Artinya, kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan jiwa korban atau gawat darurat terlebih dahulu. Baru kemudian setelah stabil, disusul tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang lain. Gawat darurat adalah suatu kondisi di mana korban dalam keadaan terancam jiwanya, dan apabila tidak ditolong pada saat itu, jiwanya tidak bisa terselamatkan. B. Pembalutan.
Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalutan adalah: pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. Kedua, melakukan tekanan. Ketiga, mengurangi atau mencegah pembengkakan. Keempat, membatasi pergerakan. Kelima, mengikatkan bidai. Macam-macam pembalutan. Pertama, pembalutan segitiga atau mitela. Pembalut segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkapur, kelihatan tipis, lemas, dan kuat. Bisa dibuat sendiri dengan cara memotong lurus dari salah satu sudut suatu kain bujur sangkar yang panjang masing-masing sisinya 90 cm, sehingga diperoleh 2 buah pembalut segitiga. Kedua, pembalut plester digunakan untuk merekatkan kain kasa, balutan penarik atau patah tulang, sendi paha atau lutut meradang, fiksasi atau tulang iga patah yang tidak menembus kulit, beton, atau alat untuk merekatkan kedua belah pinggir luka agar lekas tertutup. Ketiga, pembalut pita gulung. Keempat, pembalut cepat. Pembalut ini siap pakai terdiri dari lapisan kasa steril dan pembalut gulung. Indikasi pembalutan: menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Bentuk dan anggota tubuh yang dibalut. Pertama, bundar pada kepala. Kedua, bulat panjang tapi lonjong, artinya kecil ke ujung, besar ke pangkal, pada lengan bawah dan betis. Ketiga, bulat panjang, hampir sama ujung dengan pangkalnya, pada leher, badan, lengan, atas, jari tangan. Keempat, tidak karuan bentuknya pada persendian. C. Pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau fiksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai. Pertama, bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. 3. Bidai dibungkus agar empuk. 4. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Kemudian ada alat-alat bidai. Pertama, papan, bambu, dahan. Kedua, anggota badan sendiri. Ketiga, karton, majalah, kain. Keempat, bantal, guling, selimut. Selanjutnya yaitu pernapasan buatan. Pasti kita sudah tidak asing mengenai pernapasan buatan. Nah, sering disebut dengan bantuan hidup dasar disingkat BHD atau resusitasi jantung paru disingkat RJP. Intinya adalah melakukan oksigenasi darurat. Nah, dilakukan pada kecelakaan-kecelakaan seperti tersedak, tenggelam, sengatan listrik, penderita tak sadar, menghirup gas dan atau kurang oksigen, dan juga serangan jantung usia muda. Terdapat 3 fase RJP. Yang pertama A adalah airway control, yaitu penguasaan jalan napas. Untuk membuka saluran napas, letakkan 1 tangan di dahi pasien dan 2 jari tangan di bawah dagunya, bentuk tangan seperti pistol. Dengan lembut dongkakkan kepalanya dengan menekan dahi sambil sedikit mendorong dagu pasien.
Fase yang kedua yaitu B adalah breathing support, ventilasi buatan dan oksigenasi paru darurat. Nah, memeriksa adanya tidaknya napas, dengarkan bunyi napasnya atau rasai dengan pipi Anda sampai 10 detik. Bila tak ada tanda bernapas, mulailah pernapasan buatan. Yang ketiga yaitu C, circulation, yaitu pengenalan ada tidaknya denyut nadi. Nah, untuk memeriksa peredaran darah, raba denyut nadi dengan 2 jari selama 10 detik. Nah, untuk bayi, rabalah denyut nadi di bagian dalam lengan. Untuk orang dewasa atau anak-anak, raba denyut nadi di leher di rongga antara trakea atau saluran-saluran udara dengan otot besar leher. Periksa tanda-tanda lain peredaran darah, misalnya kewajaran warna kulitnya. Nah, bila tidak ada tanda-tanda peredaran darah, segera lakukan CPR atau CPR. Selanjutnya yaitu E, evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Nah, cara pengangkutan korban. Yang pertama yaitu pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Nah, pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan. Dianjurkan pengangkatan korban maksimal 4 orang. Yang kedua yaitu pengangkutan dengan alat, yaitu tandu. Rangkaian pemindahan korban. Yang pertama persiapan, yang kedua pengangkatan korban ke atas tandu, yang ketiga pemberian selimut pada korban, yang keempat tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Selanjutnya yaitu prinsip pengangkatan korban dengan tandu. Yang pertama, pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh seperti paha, bahu, panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Yang kedua, sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Yang ketiga, posisi siap angkat dan jalan. Nah, biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki, kecuali menaik bila tungkai tidak cedera. Terus menurun bila tungkai luka atau hipotermia. Terus mengangkut ke samping. Terus juga seperti memasukkan ke ambulans kecuali dalam keadaan tertentu. Lalu kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. Selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan korban dari tempat darurat ke tempat yang fasilitas perawatannya lebih baik, seperti rumah sakit. Nah, biasanya dilakukan bagi pasien atau korban cedera cukup parah sehingga harus dirujuk ke dokter. Tata cara pemindahan korban. Yang pertama, dasar melakukan pemindahan korban, yaitu aman, stabil, cepat, pengawasan korban, pelihara udara agar tetap segar. Terus syarat pemindahan korban. Yang pertama, korban tentang keadaan umumnya cukup baik. Yang kedua, tidak ada gangguan pernapasan. Yang ketiga, pendarahan sudah diatasi. Yang keempat, luka sudah dibalut. Yang kelima, patah tulang sudah dibidai. Sepanjang pelaksanaan pemindahan korban, perlu dilakukan pemantauan dari korban tentang yaitu keadaan umum korban, sistem persyarafan atau kesadaran, sistem peredaran darah, denyut nadi dan tekanan darah, sistem pernapasan, dan juga bagian yang mengalami cedera. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan.
A. P3K bagi pasien yang berhenti bernapas. Nah, kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun latar belakangnya harus segera dilakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan napas ke paru-paru korban. Nah, langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Yang kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya, penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Yang keempat yaitu tiup ke mulut atau hidung korban kepada orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Dan juga anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Selanjutnya yaitu B. P3K bagi korban sengatan listrik. Yang pertama, penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Alat-alat tersebut harus yang tidak menghantarkan listrik. Terus yang kedua, gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik untuk menempel pada tubuh korban. Yang ketiga, setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Selanjutnya C. P3K bagi pasien yang menderita pendarahan darah. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Nah, untuk menutup luka biasa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya, misalnya kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk, atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. Intinya kita harus menutup darah agar tidak sampai mengucur terlalu banyak gitu. Yang kedua, luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Nah, yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. Yang ketiga yaitu pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Nah, untuk itu diselimuti dan letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan. Nah, termasuk ikat pinggang. Jadi, buatlah senyaman mungkin posisi duduk penderita. D. Pertolongan pertama mengurangi shock. Pertama, setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah seringkali disertai dengan shock baik ringan atau parah, bahkan sampai fatal, karena shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. Kedua, tanda-tanda shock. Denyut nadi cepat tapi lemah, merasa lemas, muka pucat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil merasa haus. Selanjutnya merasa mual, napas tidak teratur, dan terakhir tekanan darah sangat rendah. Tiga, pertolongan pertama mengurangi shock antara lain dilakukan dengan cara pertama, menghentikan pendarahan, kedua, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas,
Ketiga, memberi nafas buatan. Keempat, menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan. Langkah-langkah pelaksanaan pertolongan pertama mengurangi syok. Pertama, baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh, dengan tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala. Kedua, selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Ketiga, usahakan pasien tidak melihat lukanya. Keempat, pasien atau penderita yang sadar, tidak muntah, dan tidak mengalami luka di perut dapat diberi larutan syok yang terdiri dari 1 sendok teh garam dapur, setengah sendok teh tepung soda kue, 4-5 gelas air, dan bisa juga ditambah air kelapa atau kopi atau kental atau teh. 5. Perlakukan pasien dengan lembah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada syok yang lebih parah. Kelima, cepat-cepat panggil dokter. P3K patah tulang. Pertama, tanda-tanda patah tulang, yaitu penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka, bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal, ada rasa nyeri kalau digerakkan, kulit tidak terasa apabila disentuh, pembengkakan, dan warna biru di sekitar kulit yang luka. Dua, pedoman umum pertolongan pertama terhadap patah tulang. Pada umumnya, patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita. Tunggu saja sampai dokter atau ambulans datang. Kemudian, kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya, sedang tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya. Apabila bantuan medis terlambat, sedangkan penderita harus diangkat, jangan mencoba memperbaiki letak tulang. Pasanglah selalu pembelat atau bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. Macam-macam patah tulang. Pertama, patah lengan bawah pergelangan tangan. Kedua, patah tulang lengan atas atau siku ke bahu. Ketiga, patah tulang lengan bawah. Keempat, patah tulang di paha. Alat-alat dalam kotak P3K. Pertama, kasa steril terbungkus. Kedua, perban. Ketiga, plester. Keempat, plester cepat. Kelima, kapas. Keenam, kain segitiga atau mitela. Ketujuh, gunting. Kedelapan, peniti. Kesembilan, sarung tangan sekali pakai. Kesepuluh, masker. 11, pinset. 12, lampu senter. 13, gelas untuk cuci mata. 14, kantong plastik bersih. 15, Aquades atau 100 ml larutan salin. 16, papidonlodin. 17, alkohol 70%. 18, buku panduan P3K. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah
mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir penjelasan materi P3K dari kami. Semoga membantu untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.